Pendekatan revaluasi aset adalah membahas tentang bagaimana perusahaan penilai itu melakukan penilaian terhadap aset yang kita miliki. Jadi revaluasi aset ini dilakukan oleh perusahaan penilai. Nah, kita perlu juga mengetahui prosesnya agar kita juga bisa belajar dan memperhitungkan sendiri sebelum datang perusahaan penilai. Ada beberapa pendekatan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan penilai. Bisa dipilih salah satu atau dikombin. Pertama, pendekatan pasar. Dalam pendekatan ini maka akan dibandingkan harga yang ada di pasaran. Kemudian nanti dilakukan penyesuaian. Misalkan ada suatu kendaraan, misalkan mobil, harga barunya misalkan 800 juta. Kemudian harga bekasnya di pasaran itu 400 juta. Kemudian dicek fisiknya, ada mesin yang rusak atau tidak, ada bodi yang lecet atau tidak. Nah, setiap kekurangan itu akan mengurangi nilainya. Dan sebaliknya, setiap ada penambahan aksesoris, upgrading di bagian mesin dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan si nilai kendaraan atau aset tersebut. Yang kedua adalah pendekatan biaya. Pendekatan ini dinilai dari biaya yang sudah dikeluarkan untuk memelihara aset. Kemudian diperkirakan berapa nilai aset tersebut. Ada kendaraan 800 juta, kemudian biaya untuk maintenance-nya itu dilakukan secara rutin, dan setiap rekomendasi dari montirnya dilakukan, maka itu menjadi nilai plus tambahan yang menjadikan nilai aset tersebut menjadi lebih tinggi daripada nilai yang ada di pasaran. Yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Kalau ini dilihat dari berapa banyak pendapatan yang bisa dihasilkan oleh aset. Ketika aset tersebut memiliki hasil yang berkualitas tinggi, tentu pendapatannya juga akan tinggi, yang menandakan aset tersebut memiliki kualitas yang bagus. Dengan itu, dia bisa menghasilkan produk yang bagus dan pendapatan yang tinggi. Seperti misalkan mesin kopi. Ya, mesin kopi meskipun dia udah jadul, justru karena kejadulan itulah menjadikan mesin tersebut menjadi lebih mahal. Karena produk yang dihasilkan dari mesin kopi itu adalah produk kopi yang memiliki cita rasa yang tinggi dan banyak disukai oleh orang, mengakibatkan yang harusnya dia sudah habis masa manfaatnya menjadi lebih panjang lagi. Kemudian yang keempat adalah indeksasi. Ini ada database tentang aset-aset, kemudian dinilai ya berapa aset tersebut. Itu indeksasi. Kelima adalah penilaian. Kalau ini dilakukan penilaian oleh perusahaan penilai secara rinci setiap bagiannya. Misalkan gedung dicoba dipukul bagian temboknya, bagian fondasinya, catnya dan lain sebagainya. Kemudian dihitung dan juga dilihat berapa jam dia digunakan, apakah 8 jam, 16 jam atau 24 jam. Itu juga mempengaruhi umur ekonomis, nilai juga gitu ya. Kemudian performa dari aset tersebut. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan penilai. Biasanya dilakukan, bisa pilih salah satu atau pasti yang lebih baik adalah dikombin antar berbagai macam pendekatan agar bisa menghasilkan nilai revaluasi yang lebih mendekati kepada wajar.
Yang namanya wajar itu adalah nilai yang bersedia untuk dibayarkan oleh orang lain ketika aset tersebut dijual. Itu istilahnya harga pasar.